lagi Mas Aiman sebentar. Kami mengharapkan komitmen Pak Jokowi. Oke, kembali di sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saatnya untuk closing statement penutup. Sekitar 2 menitan lah kurang lebih. Sekitar 2 menitan, boleh lebih dikit. Silakan. Terima Pak kasih, Aristo. Mas Aiman. Jadi pertama-tama tujuan Mas Aiman mendudukan saya di sini, di aliansi ini sebagian tercapai ya. Karena tadi saya dikomentari soal ilustrasi pertandingan sepak bola. Yang dikritik oleh Bang Sangaji, banyak yang pengacara kritik. Mas Nah, Roy dan kawan-kawan. saya mau jelaskan kenapa saya ilustrasikan itu dan kenapa memakai skor. Begini, betul tadi Bang Sangaji mengatakan pertandingan menuju kebenaran, yes. Dan skornya 3-0 menang Pak Jokowi. yes. Nah, Ya, Anda mengatakan kebenaran ini di dalam hukum ini, kebenaran itu ditentukan, cara menentukan kebenaran itu ditentukan melalui sistem hukum yang namanya standar pembuktian. Standar pembuktian di Indonesia itu mengacunya kepada kuantitas alat bukti dan bukan heavy-nya kepada kualitas alat bukti. Apa maksudnya? Kuantitas alat bukti itu dikuantifikasi. 2 alat bukti bisa menetapkan tersangka. 2 alat bukti juga bisa memidanakan. Threshold itu rendah, ya rendah. Apakah saya sayangkan? Ya saya sayangkan. Tetapi dari dasar threshold itu, 2 itu, kuantifikasi itu, saya memberikan ilustrasi. Ya, saya memberikan ilustrasi. Dan bahasa jangan tinggi-tinggi, karena ini TV, jadi bisa dinikmati semuanya. Syarat minimal, threshold standar. Artinya itu rendah lah. Artinya rendah. Dan saya sudah membuka banyak literatur, tidak ada negara yang penekanannya terhadap kuantitas 2 itu, nggak ada. Nah, makanya saya berikan ilustrasi 3-0 ya. Kenapa? Karena 2 itu sudah terpenuhi. Saya tambahin 1. Apa terpenuhi? Yang substansial itu adalah tadi verifikasi dari UGM. Nah, itu bukti otoritas. Nah, makanya saya katakan bagaimana memberikan jarak atau menentang klaim otoritas itu. Ya hanya dengan meruntuhkan klaim dari UGM. Saya mau tanya tadi, usulan dari Bung Refli menarik juga. Kenapa nggak dilakukan judicial activism? Toh ada kesempatan di 3 pengadilan itu. PN Jakarta Pusat, PN Sleman, PN Solo. Yang kemudian ada sekelompok orang mengajukan gugatan. Benarkah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak? Tapi ketiga pengadilan ini kemudian memutuskan bahwa mereka, para hakim ini tidak berwenang untuk mengadili kasus ijazah tersebut. Yang kedua, bukankah ketika salah satu kemudian melakukan, maka tidak ada uncertainty, ketidakpastian ini. Semuanya pasti, oh ada asli, berarti Roy Suryo dan kawan-kawan fitnah. Oh palsu, berarti Pak Jokowi yang bermasalah, kan gitu? Begini. Pertama saya tidak tahu di back of mind hakimnya ya, tapi saya bisa memberikan analisa dan prediksi. Yang dikatakan Bang Refli Harun tentang judicial activism, judicial restraint itu adalah watak pengadilan ketika dia merefleksikan penalaran hukumnya, reasoningnya itu betul. Ya, yang disampaikan juga soal putusan Mahkamah Konstitusi dulu Cicak Buaya itu betul. Tetapi apakah hakim itu mengadopsi mau dia aktivisme atau restraint, itu artinya dia menahan dirinya untuk tidak mengekspansi kewenangannya, tadi bahasanya Bang Refli. Dan itu sah-sah saja. Operasionalisasinya di dalam hukum kita itu ada namanya sengketa prayudisial. Apa itu sengketa prayudisial? Ketika suatu perkara memiliki dimensi pidana dan dimensi perdata, maka sah-sah saja terbuka pilihan bagi hakim untuk mengatakan, oh ini bukan kewenangan saya. Karena dimensinya ini lebih daripada dimensi perdata. Mungkin dia berpikir ini ada dimensi pidana. Oleh karena itu silakan nanti peradilan yang lain yang bisa menafsirkan dimensi itu. Kemungkinan besar, kalau saya bisa memprediksi, itu adalah back of mind para hakim yang menolak kebetulan sama yurisdiksi itu. Baik. Begitu, Mas Aiman. Baik. Baik, kita beri tepuk tangan. Gini, terima kasih Aiman. Jadi gini, saya tadi juga ditanya beberapa kali sama rekan Sugeng terkait dengan hukum pidana ini bisa nggak dilihat dari nuansa lain. Begini, yang disampaikan Sugeng itu benar bahwa ini harus dilihat dengan kacamata proses peradilan pidana. Tetapi masalahnya adalah kita tidak sedang berada di ruang sidang. Kita sedang berada di ruang diskusi publik begini, maka menggunakan satu kacamata hukum pidana ansih, maka kita tidak akan menemukan perspektif diskusi namanya. Nah, kalau bicara hukum pidana ansih, begitu saya ngomong sesuatu hukum pidana sudah terkunci diskusi. Ya, makanya kita bicara di ranah publik seperti ini, semua pendekatan akan dilakukan.
baik dan pendekatan budaya, politik, analisis dan lain-lain. Namun benar, sekarang kan sudah masuk karena hukum, ini lawyer yang akan melakukan penanganan di tingkat pengadilan nanti. Saya tidak, kalau sudah bicara pendekatan di pengadilan, saya juga tidak fair memberikan komentar karena nanti komentar saya bisa mempengaruhi pengadilan. Nah, satu. Yang kedua, terkait diskusi. Memang Prof bersedia jadi ahlinya Mas Roy dan kawan-kawan? Kalau saya tidak pernah memberikan keterangan di media seperti ini, tentu saya untuk kepentingan, bukan kepentingan Roy Suryo. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Roy Suryo. Tidak punya hubungan, apalagi respon, saya tidak pernah kenal. Ya. Tapi untuk kepentingan keadilan dan kebenaran serta tegaknya hukum dengan baik, saya bersedia. Tapi saya sudah masuk di ranah ini, tidak boleh lagi, tidak fair saya. Iya. Artinya kalau seandainya Prof mengatakan seperti itu, Prof menilai bahwa ada permasalahan dari kebenaran dan keadilan dalam proses ini. Ketika saya, itu asumsi saya. Iya, itu asumsi saya, tidak bisa buktikan itu ya. Nah, kemudian ada. Ya itu keyakinan saya. Sekali lagi saya, ada permasalahan kebenaran dan keadilan dari dalam kasus keyakinan saya ada. Ada. Nah, ada permasalahan itu. Ada permasalahan. Ada pelanggaran itu? Saya tidak berani sebut pelanggaran, tapi ada permasalahan. Ada kejanggalan setidaknya. Ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan? Prof, saya butuh penegasan. Ada kejanggalan. Ada permasalahan di dalam kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Permasalahan hukum. Profesor Nasrullah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya, gini. Okay. Saya ingin sampaikan juga apa yang disampaikan oleh rekan Refli Harun tadi, bahwa ini judicial activism. Kita bisa membuat perbandingan dalam sistem hukum kita, ya. Dalam sistem hukum kita itu tadi mungkin kalau Bung Sugeng disebut judgment law, ya, itu ada di Anglo-Saxon dan segala macam. Saya mengatakan ada dalam sistem hukum kita bahwa dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak boleh menolak mengadili karena hukum belum mengaturnya. Itu satu prinsip. Ya, kita bicara azas dan prinsip. Yang kedua adalah bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita, bahkan dalam doktrin ilmu hukum kita di Indonesia, ada yang namanya rex forming, pembentukan hukum. Hakim berwenang membentuk hukum, bahkan hakim rex finding, hakim menemukan hukum ketika hukum belum mengaturnya. Jadi ada dalam sistem hukum kita. Masalahnya adalah bagaimana kita terjemahkan itu seiring sejalan dengan apa yang disampaikan oleh rekan Refli tadi. Dan terakhir saya ingin katakan bahwa kalau bicara masalah pasal 310, 311 KUHP yang sebenarnya akar permasalahan awal kes Roy Suryo itu kan terkait dengan dugaan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Kan ada kemudian permasalahan bagi Pak Jokowi itu sudah mencemarkan nama baik dan menyerang harkat martabat. Tapi kalau bicara harkat martabat kan kena kepada personnya, manusianya kan. Tapi kalau bicara ijazah bukan person. Nah, oleh karena itu saya selalu berpikir seharusnya yang diuji sekarang adalah ijazah terlebih dahulu. Ijazah ini harus diselesaikan persoalan ijazah. Jangan menggantung sampai kapan. Nah, dan memang tadi kalau bicara restoratif justice, polisi dengan peraturan Kapolri sekarang wajib mendudukkan para pihak untuk mendamaikan. Nah, dalam satu dialog di salah satu podcast sosial media, saya sampaikan, saya tanya, Bung Roy, kalau suatu saat dipertemukan Anda dengan Jokowi untuk duduk bersama dengan sistem restoratif justice, Pak Jokowi, ini ijazah saya, kata Pak Jokowi. Silahkan Anda periksa dengan tim ahli asli apa tidak. Kemudian kalau ternyata hasil pemeriksaan Anda keliru, ternyata ijazah itu asli, Anda bersedia minta maaf nggak?
siap saya minta maaf asal ada mekanisme pemeriksaan ijazah itu asli atau palsu. Nah kalau sudah seperti itu ya lakukan saja. Kenapa mesti berlanjut sampai ke ranah yang paling berat kayak begini? Yang saya takut adalah ketika proses hukum seperti ini begitu kencang, maka rakyat tidak berani kritis lagi. Yang paling mengerikan adalah ketika rakyat terserah lo deh, suka-suka lo, gua diam, gak mau ngomong, kunci mulut. Itu bahaya negara dan masyarakat yang sudah berada pada keadaan seperti itu. Demikian. Karena akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Karena kalau dalam teori komunikasi dinamakan spiral of silence. Ya. Terakhir. Itu yang bahaya. Oke. Ya, terima kasih Bung Aiman. Ya, saya jadi yang terakhir nih, ya kan. Kalau saya sih melihat kasus ini kita dari usaha framing ya dari 2020 di bulan Februari itu sudah mulai diorkestrasi, dikemas isu ini ya oleh Roy Suryo CS. Nah, ini yang terjadi, ini fakta bahwa Insinyur Joko Widodo ya saat ini itu dituduh berijazah palsu terus menerus, selalu tidak pernah dipikirkan tuh sama kelompok mereka, ya kan? Bagaimana perasaannya, walaupun sebenarnya seperti semua perbincangan selalu pasti bermuara akhirnya di pengadilan pun. Ini kita nggak bisa tutupi juga, di pengadilan pun yang berhak mengatakan bahwa ijazah ini benar adanya adalah UGM. Tetap itu. Hakim juga meminta UGM itu nantinya. Gak mungkin yang lain. Gak mungkin Roy Suryo. Terus kemudian ada lagi dorongan bahwa restoratif. Saya rasa Pak Jokowi juga memberikan kesempatan itu. Tetapi bukan berarti ketika memberikan kesempatan itu terus memberikan ijazahnya kepada orang yang harus diteliti sama dia. Saya sepakat dengan Bung Refli tadi bahwa kalau memang terjadi, katakanlah terjadi restoratif justice, ya, terus kemudian membawa ahli lain yang betul-betul netral untuk memeriksa ini, saya rasa fine, nggak ada masalah gitu loh. Ya, kalau memang itu kembali lagi kalau restoratif itu pengajuan yang dilakukan oleh pihak tersangka, ya kan, yang disepakati oleh pihak pelapor. Karena kenapa? Itu yang diatur di dalam Perkapolri-nya kan. Nah, yang saya mau katakan adalah terakhir Bang Aiman, ini masih ada 5 yang belum diperiksa. Ya kan? Kita ikuti dulu lah perkembangan kasus ini. Di mana penghasutannya, di mana manipulasi datanya, kita ikuti dulu. Jangan kita berdebat di sini, gitu loh. Ya kan? Kita ikuti, periksa yang 5, ya. Saya minta juga Polda Metro Jaya jangan lama-lama tuh periksa panggil tuh, ya kan? Biar kelar. Nah, kalau mau restoratif itu nanti lah urusan. Ini kan masih ada 5 belum diperiksa. Masa habis ditetapkan begitu saja, terus nggak dilakukan pemeriksaan? Periksa dong, ya kan? Periksa dong. Gitu. Nah, kemudian setelah itu apa yang mau dilakukan lagi? Ya kan? Apakah memang ada panggilan kedua? Kalau memang mau dilakukan penahanan, kenapa nggak ditahan gitu loh? Kenapa? Jangan juga spesial juga gitu loh. Bahwa kemudian yang lain juga sebelum Roy Suryo CS, kasus-kasus fitnah ijazah palsu itu dipenjara kok. Di mana equalnya? Apakah Roy Suryo mantan menteri gitu loh? Dan yang dipermasalahkan harus legowo gitu karena mantan presiden ke-7. Nggak begitu. Nggak begitu bos. Nggak begitu. Equal lah. Ya kan yang lain juga pernah dipenjara loh. Hanya karena 3-10-3-11 loh ini. Jangan bos. Nggak boleh. Equal. Sudah dipenjara Bang Aiman. Udah banyak menjalani Bang Aiman. 3-10-3-11. Banyak. Apa spesialnya seorang Roy Suryo? Sama di mata hukum gitu loh. Sama bos. Intinya ikuti ya. Saya tetap optimis mendorong Polda Metro Jaya, monggo cepat lakukan pemeriksaan dari 5 tersangka ini. Kemudian ya kita ikuti
Apa selanjutnya? Mau ditahan tidak ditahan, kalau memang itu ada dapat privilege nggak apa-apa lah, yang penting lanjut dulu deh. Gitu aja. Tapi tetap saya Aiman berharap. boleh setengah menit? Terima kasih. Kita semua pengen nggak proses hukum ini apapun nanti relatif dipercaya oleh masyarakat? Semua Pasti, pengen Asman kan? pasti. Oke. Kalau memang proses hukum yang diinginkan dalam kasus penyelesaian kasus ini, maka saran saya tunggu dulu proses hukumnya. Jangan buru-buru sekarang. Justru dilakukan nanti setelah pejabat-pejabat penegak hukum yang diangkat oleh zaman Pak Jokowi diganti. Ini politis, Prof politis itu, Prof politis. Pejabat-pejabat penegak hukum yang diangkat di Pada zaman Pak Jokowi kenapa? presiden Independen ya? ganti. Bukan netral ya? Kan netral, Prof. Jadi ya itulah yang saya bilang tadi. Perlu penjelasan. Kenapa? Itulah netralitas yang saya anggap bahwa penegak hukumnya itu harus benar-benar dalam keadaan netral. Itu makna netral. Jadi kalau mau netral tidak ada penegak hukum yang masih dalam diangkat oleh Pak Jokowi zaman Pak Jokowi. Mati Orang akan menganggap bahwa ini jelas kok diangkat oleh Pak Jokowi. Kalian closing statement. Jadi Kalian closing. ini closing statement saya ya. Jadi yakinkah kita kalau seandainya nanti Roy Suryo CS ini disidangkan, ada jawaban ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Ini kan this is the question. Jangan-jangan setelah selesai persidangan Roy Suryo divonis bersalah misalnya, kita tidak juga mendapatkan apakah ijazah itu asli atau palsu. Why? Kan pertanyaannya begitu. Karena saya Kecuali yang disampaikan lewat UGM. sebentar dulu, saya Tadi dikatakan. menangkap sinyal ada dua hal. Sinyal pertama adalah ini digeser gawangnya. Bukan lagi pembuktian ijazah itu asli atau palsu, tapi pembuktian apakah Roy Suryo menghina atau tidak, apakah Menghasut atau tidak gitu. Roy Suryo menghasut atau tidak. Dalam sidang nanti akan bergeser Iya, tuh. apakah Roy Suryo melakukan ujaran kebencian atau tidak. Jadi tidak ada, not necessary untuk Bung Refli membuktikan kemajon. ijazah. Udah, ini my closing statement ya kan. Ya, kemajon. Ikutin aja ya. Ya, siap. Kalau setiap kata-kata dibantah kita nggak akan pernah selesai. Nah, itu satu. Yang kedua, satu indikasi yang orang tidak sadari adalah pengadilan tidak mau mengulangi apa yang terjadi dengan Gus Nur dan Bambang Tri. Jadi Gus Nur dan Bambang Tri itu dihukum karena dianggap menyebarkan berita bohong. Padahal berita aslinya nggak pernah tahu kita. Karena harus ada berita aslinya. Kabar aslinya apa? Yaitu ijazah aslinya kan. Tidak pernah dihadirkan. Tapi dia dihukum dengan 6 tahun penjara. Yang terjadi kemudian di pengadilan tingkat banding itu pasal Undang-Undang 1 1946 nggak dipakai. Yang dipakai adalah ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian yang dipakai. Nah, sekarang Anda lihat pasal-pasal yang digunakan sudah nggak ada menyebarkan berita bohong. Artinya not necessary untuk membuktikan berita asli. Ini pengamatan saya yang memang dari awal melihat pasal-pasal yang mau diterapkan. Dan yang paling lucu adalah pasal 35. Pasal 35 itu mengatakan intinya adalah Roy Suryo CS mengedit-edit dokumen agar dokumen itu tampak otentik. Come on. Itu paling lucu. Kapan Roy Suryo mengatakan bahwa ijazah Jokowi otentik, asli dan lain sebagainya. Justru yang dia katakan ijazahnya palsu. 99,9%. Bagaimana kemudian diterapkan pasal 35 yang terbalik. Yaitu mengedit dokumen agar tampak otentik. Yang dilakukan Roy Suryo bukan. Dia membuktikan bahwa itu dokumen tidak otentik. Dipaksakan kan? Karena 12 tahun penjara dan paling lama. Dan ini adalah alat bargaining untuk menahan. Sama dengan digunakan 5 orang lainnya. Digunakan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dengan 6 tahun penjara tersebut ada kesempatan untuk menahan juga sebagai alat bargaining. Padahal MK sudah memutuskan itu delik material. Kalau Anda bilang menghasut, maka harus ada perbuatan atau pidana materialnya. Misalnya bakar rumah Aiman. Saya hanya bisa diproses kalau rumah Aiman terbakar. Maka saya dikatakan sebagai penghasut. Lalu apa yang mereka lakukan untuk menghasut? Delik materialnya apa? Nggak ada. Karena itulah menurut saya, ya sudahlah ya. Ini appeal saya kepada
Polda Metro Jaya, kepada Kapolri, kepada tim reformasi percepatan reformasi hukum, ya. Saya kira inilah kita bernegara harus jauh lebih baik, apalagi di masa pemerintahan baru ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi tidak sempat bicara, sebentar. Yang tadi tidak sempat bicara di tim reformasi Polri, sekarang Bung Refli bicara di sini ya. Tadi walk out soalnya. Okay. Jadi intinya bahwa ini kita udah closing statement loh. Intinya adalah apapun itu ya, saya rasa bukan menggeser gawang, memang terbukti kok nanti itu pasal 35-nya itu nanti. Silakan. Oke. Apa yang disampaikan oleh Bang Nasrullah tadi di ujung closing statementnya, saya kira mengingatkan kita kembali terkait dengan perlu pergantian terhadap aparat penegak hukum. Saya kira itu mengingatkan kita kembali terhadap teorinya Lauren Friedman. Di dalam sistem hukum itu kan ada 3. Ada kaidah, kemudian ada norma, ada lembaga, struktur, dan yang terakhir kan adalah integritas. Nah ini yang sekarang ini yang dipertanyakan adalah integritas penegak hukum. Maka kemudian untuk menjamin supaya sistem hukum ini bekerja dengan baik, kita kaidahnya luar biasa, undang-undangnya komplit, undang-undangnya banyak sekali, strukturnya ada jaksa, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada kekuasaan kehakiman, semua tertata dengan baik. Tetapi yang permasalahan kita adalah integritas seperti yang tadi dipersoalkan oleh Bang Nasrullah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, lagi-lagi saya ingin mengingatkan kita bahwa pendekatan hukum pidana itu terikat pada asas-asas yang ketat. Jadi ini bukan pertandingan sepak bola yang ada skor-skornya. Saya kira itu perlulah kita menghindari skor-skor. Kenapa? Karena ini untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa seolah-olah Pak Jokowi sudah menang dalam pertandingan ini. Itu keliru itu. Kenapa? Karena asas hukum pidana itu salah satu asas yang ketat kan adalah asas legalitas. Turunan dari asas legalitas itu kurang lebih ada 3 asas. Asas yang pertama adalah asas lex scripta, yaitu rumusan tindak pidana itu harus tertulis jelas di dalam undang-undang. Kemudian asas lex stricta, penafsiran terhadap undang-undang itu harus tegas, tidak boleh dianalogikan. Dan yang ketiga adalah asas lex serta, yaitu suatu perbuatan tindak pidana itu harus dirumuskan dengan terang benderang. Ya, ini hukum pidana, bos. Ini bukan hukum sport law seperti yang pernah diajarkan oleh Bang Aristo Pangaribuan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga terkait dengan penetapan tersangka. Kita ingat bahwa kita punya satu asas yang diadopsi di dalam KUHP kita. KUHP kita ini kan berasal dari negeri Hindia Belanda, yang di negeri Belanda yang diadopsi di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, yaitu Wetboek van Strafrecht yang hari ini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Asasnya apa? Asasnya adalah dalam pembuktian suatu perbuatan pidana material, maka kita harus memegang teguh pada satu asas yang namanya Hinstraf zonder schuld. Tidak ada hukuman tanpa unsur kesalahan. Jadi dalam perkara pidana ini belum ada menang dan kalah, belum ada skor apapun. Ya, karena apa? Unsur kesalahannya belum dibuktikan. Unsur kesengajaan yang dirumuskan di negeri Belanda sana melalui memori van Toelichting, yaitu ada teori yang disebut dengan willens and wetens, ya, yaitu unsur kesengajaannya itu harus ketat. Apakah Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa terpenuhi nggak unsur kesengajaannya untuk melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi? Ini kan perlu pembuktian. Ya, ini asas-asas hukum pidananya kan kuat dan ketat gitu loh. Ya. Diatur di dalam KUHP. Ya, bahwa menghukum seseorang itu kita tidak bisa menggunakan asumsi bahwa hari ini ada penetapan tersangka. Ya, semua orang tahu. Dan bahkan dalam teori asas teori fiksi hukum, ya, begitu diumumkan oleh Polda Metro Jaya, masyarakat tahu atau tidak tahu dianggap tahu. Dan bukan hanya masyarakat Indonesia tahu terkait dengan penetapan tersangka ini, seluruh dunia juga tahu bahwa terkait dengan polemik ijazah Pak Joko Widodo hari ini berproses secara hukum pidana dan ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Pertanyaan kita, apakah kemudian mereka hari ini bersalah? Belum tentu. Maka kemudian
kita akan berujung pada hasil putusan pengadilan nanti. Apakah terbukti ijazah ini asli atau palsu? Sepakat ya, Bang. Sebentar dulu, Bung. Anda ngomong dari tadi, kan saya nggak potong Anda. Ini kuliah ya, lagi atau... sebentar dulu. Ini untuk pembelajaran publik. Oke. Terkait dengan laporan Pak Jokowi, karena ini kualifikasi delik materialnya adalah aduan absolut, maka harus dibuktikan dulu. Pasal 310 dan 311 harus dibuktikan juga apakah ijazah ini asli atau tidak, sehingga terpenuhi atau tidak unsur-unsur penghinaan dan penyimpanan nama baik. Baik. Terima kasih. Silakan. Senior. Ini gini ya. Kita ini misleading sebetulnya ya. Kasus ini sudah jelas sedang menilai perbuatan yang dinilai sebagai delik. Itu pidana. Kita kemana-mana gitu ya. Oleh karena itu saran saya kepada tim pembela, perkuat tim pembela ya untuk bisa memenangkan pertempuran di sidang ya. Memenangkan pertempuran di sidang. Saran saya salah satunya Anda harus bisa mengetahui siapa ahli-ahli yang diajukan ya. Karena tadi saya sudah katakan pasal 310 itu memberi ruang kepada tim pembela untuk membuktikan tuduhannya ya. Jadi itu perkuat segala macam teori-teori itu perlu, tetapi bagaimana nanti di dalam battle hukum ini Anda bisa memenangkan. Begitu Anda kalah sudah habis. Ya, itu yang pertama. Kedua, saya tetap menyarankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan dalam proses ini jangan ditahan. Karena kalau ditahan, maka tuduhan mereka ya ada kekuasaan yang digunakan secara eksesif menjadi benar, ya, menjadi benar. Biarkan sampai persidangan, kalau nanti sudah diputus berkekuatan tetap, baru dieksekusi. Demikian. Oke, baik. Lang. Terima kasih Aiman. Luar biasa tadi kita melihat perdebatan hukum. Kalau kuliah udah 4 SKS ini, ya. Dan di sini ada mahasiswa-mahasiswa dari mana? Pancasila ya. Luar biasa tadi ada pertanyaan. Saya menarik ada pertanyaan dari mahasiswa ini. Karena mereka menanyakan kepada saya, Mas Andi, kenapa ini hal-hal yang mudah? Mas Andi udah menjabarkan ijazah asli itu. Kenapa ini diangkat-angkat terus, diputar-putar terus? Kita ini sebagai Gen Z, sebagai korban ini. Kan begitu. Jadi korbannya di akar rumput. Saling ada pro, ada kontra. Ya kan? Kita mengingat, dulu awalnya itu dikatakan teroris ini bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu tidak ada. Pak Jokowi itu DO. Kan begitu awal mulanya. Kemudian bergeser. Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ijazahnya palsu. Ya kan? Luar biasa. Nah nenek-nenek ini bilangnya betul tuh. Karena sering banget tuh nongkrong nenek-nenek ini. Ya, tadi karena mereka tidak mempunyai. Tidak tahu permasalahannya seperti apa. Selalu hadir. Oke? Jadi yang terjadi itu ada pergeseran-pergeseran terus. Ya. Jadi kalau kita lihat udah digambarkan dari awal. Apakah Pak Jokowi memaafkan? Dari awal pertama saya sudah menawarkan kepada Mas Roy. Mas Roy, ijazah Pak Jokowi ada, ijazah Pak Jokowi dari UGM itu asli, itu ada. Saya rasa ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau bisa minta maaf. Tidak ada kata maaf. Saya akan berjuang terus membongkar. Itu kata Roy Suryo. Buat apa ada restoratif justice lagi menurut saya? Udah dikatakan beberapa kali saya menawarkan. Pak Jokowi berbicara sama saya di Solo. Tidak ada niatan dia. Karena dia sebagai mantan presiden ke-7 untuk memenjarakan rakyatnya. Tidak ada untuk itu. Walaupun nanti kalau divonis, ya, kalau divonis dia akan katakan, Pak Jokowi mengatakan pada saya akan meminta kepada hakim untuk diringankan vonis itu.
Artinya apa? Beliau itu mempunyai. Pak Jokowi menyampaikan itu ke Anda? Sampai saya. Jadi bukan hanya kepada saya, iya. ke tim kuasa hukum juga. Kalau seandainya nanti sampai berlanjut dan ada vonis, Pak Jokowi di sidang nanti pasti akan dipanggil kan? Iya akan dipanggil, ya kan? Akan menyampaikan bahwa vonisnya diperingan. Oke. Ya, jadi intinya gitu. Nanti Mas Andi, kami tunggu Pak Jokowi di persidangan ya. Ya, tunggu persidangan. Karena ini adalah delik aduan. Battle hukum yang sebenarnya nih. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi di persidangan untuk membuktikan ijazahnya. Ya. Closing statement ya, closing statement nih, belum selesai. Ya, closing statement. Jangan pancing lagi nenek-nenek itu, kasihan dah. Jadi teman-teman lah, adik-adikku mahasiswa di sini bisa melihat, bisa belajar untuk itu. Oke. Tadi pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus dan saya sudah menjawab dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmiah. Walaupun yang dituduh adalah fitnah. Tapi kita menjawab dengan ilmu pengetahuan juga. Kan begitu. Artinya ya, kita harus bijak-bijak kepada seluruh adik-adikku mahasiswa, seluruh adik-adikku pelajar Gen Z, bijak-bijaklah melihat persoalan yang ada. Dengan apa? Data dan fakta. Hidup mahasiswa! Satu lagi Mas Aiman sebentar. Kami mengharapkan komitmen Pak Jokowi sebentar Mas. Kalau mahasiswa yang hadir di polling ijazah ya, betul asli atau palsu. Ya, Mas Aiman sebentar. Terakhir dari saya ya. Kami tunggu Pak Jokowi. Sudah selesai. Kami tunggu Pak Jokowi di persidangan. Jangan sampai Pak Jokowi selesai. Udah bicara lagi. Oke. Ini closing. Lah, berdiri boleh, Mas. Jadi begini, menurut saya Mas Lukas mau berdiri boleh nggak apa-apa? Jadi mestinya medium diskusi ini menjadi medium pembelajaran bagi rakyat, bagi masyarakat. Karena kan salah satu fungsi media adalah pendidikan, pembelajaran. Sayang sekali ada nuansa tawuran kata-kata di sini yang next time better ya, lebih baik ya. Jangan biarkan tawuran kata-kata. Misalnya, tawuran kata-kata. Ya, yang mana misalnya? Ya kan orang lagi ngomong dipotong gitu. Oh, itu kan biasa dalam diskusi. Ya, tapi sebaiknya diskusi. Kalau tidak ada seperti itu namanya seminar. Ya. Begini ya. Jadi kembali ke pertanyaan tema diskusi ini dan saya ingatkan sejak awal, apakah kasus ijazah Jokowi ini dari remah-remah ke tawuran atau fitnah? Tolong diam. Saya ini tanda sudah ngomong tadi ya. Oke. Apakah kasus ijazah Jokowi ini ilmiah atau fitnah? Ya. Kalau kita punya logika nalar yang bagus, ini jelas kasus ilmiah, namanya juga ijazah. Ijazah itu adalah pengakuan ilmiah, ya. Jelas soal ilmiah. Tapi penyelesaian soal ilmiah adalah melalui peer review. Orang-orang yang memang memahami untuk menilai, menjudge. Bukan bahkan pengadilan menurut saya tidak pada tempatnya untuk menilai keaslian ijazah Jokowi. Di luar negeri yang disebut fitnah atau defamation law itu sudah sedemikian sulit dilakukan. Karena defamation law itu produk kolonial yang memang untuk melindungi orang-orang berkuasa, orang-orang yang kaya raya dan sebagainya. Defamation law, hukum fitnah tidak pernah melindungi rakyat biasa. Nah, poinnya adalah apakah diskusi kita ini mau berparadigma negara kita negara demokrasi atau negara otokrasi? Untuk teman-teman relawan Jokowi ya, menurut saya kalau Anda mau membela sesuatu, belalah prinsip, nilai, demokrasi, etika bernegara. Jangan membela orang. Membela orang itu tipikal era negara fasis. Saya membela kebenaran yang hakiki. Kebenaran tidak bisa formulasikan menjadi sosok seseorang. Itu yang terjadi di Italia era Mussolini, yang terjadi di Jerman era Adolf Hitler. Orang masyarakat memuja orang. Jadi negara-negara fasis itu. Nah, di negara demokrasi, kasus keaslian ijazah itu harus diselesaikan dengan orang-orang ahli. Peer review. Nah, setelah peer review tadi sudah disampaikan. Setelah peer review terbukti, baru silakan harus Roy gitu, ya? Membuktikan yang gitu. Yang terakhir, Jokowi menurut saya dengan segala kelemahannya punya kesempatan untuk memperbaiki di tahun-tahun terakhir. Nggak ngelihat kelebihannya. Jokowi difitnah, apa sih kerugiannya? Dia tetap mendapatkan tunjangan. Jokowi tetap mendapatkan. Anda di penjara.
Pertama, ya, tidak ada kerugian apapun selain hanya perasaan. Ya. Sekarang Anda merasa pengkhianat itu. Ya, Jokowi itu tidak rugi apa-apa karena segala tunjangan, segala statusnya tetap ada dia. Dan artinya kalau defamation law itu harus ada yang harus disebut adalah kerugian material. Misalnya gara-gara ini dia menjadi tunjangannya dicabut dan sebagainya. Nah, artinya kalau kita mengakui negara kita ini demokrasi, ya jangan pakai hukum untuk menghukum orang yang berekspresi, bertanya. Saya bukan mahasiswa hukum dulu, tapi saya pernah dihukum zaman Orde Baru. Hanya karena saya di Hari Kebangkitan Nasional tahun 1992 di era Soeharto, era negara otokrasi, diktator Soeharto waktu itu menahan saya hanya karena saya mempertanyakan keadilan dan kejujuran pemilu. Jadi saya tahu persis mengalami bagaimana hukum disalahgunakan di negara ini. Dan sayang sekali setelah era reformasi, hukum kini dipakai lagi untuk mengadili, mengkriminalisasi pertanyaan dan ekspresi publik. Oke. Itu tidak boleh terulang di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Bang Lukas. Baik, terima kasih, dan keadilan keaslian ijazah Jokowi terus dipersoalkan hingga pengadilan. Namun sampai saat ini tidak ada kepastian ijazah itu asli atau palsu. Bagaimana kelanjutan nasib Roy Suryo dan kawan-kawan? Akankah sampai duduk di kursi seperti sidang terpidana sebelumnya Gus Nur dan Bambang Tri? Kita akan jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Acara ini dipersembahkan oleh